Masih bersama Nubis Skat ya, kawan-kawan Skat Mater sekalian, melanjutkan review melawan Mas Tako dari Switzerland. Kondisi terakhir adalah seperti di layar, di mana saya mengancam kuda dan kuda saya diancam oleh benteng. Dan uh, yang saya bilang di video sebelumnya bahwa sebetulnya kondisi seperti ini sih menguntungkan saya ya. Karena saya bisa makan kuda dan kemudian mungkin Mas Tako akan attack kuda saya. Tapi kalau beliau attack kuda saya ya eh, saya akan attack dia ganti eh, gajah ke benteng sehingga saya hanya kehilangan satu kuda, tapi Mas Tako akan kehilangan benteng dan kuda. Seharusnya demikian kalau langkah yang saya lakukan tepat. Tapi nggak tahu nih mungkin kebanyakan kopi tadi sehingga mikirnya agak terlalu overthinking, malah saya pindah kudanya ke situ nih dengan maksud untuk menyerang si apa namanya bentengnya. Nah, ini malah sebetulnya sangat salah ya, sangat salah. Kenapa sangat salah? Karena saya nggak ngelihat ini, mbak, mbok, kenapa nih saya nggak ngelihat si gajah putih ini ya. Si gajah putih ini saya nggak ngelihat dan si gajah putih ini bisa langsung menyerang kuda saya yang sama sekali tidak terproteksi, ya, sama sekali tidak terproteksi. Mungkin si gajah putih ini pakai ini ya, pakai apa namanya, jubahnya Harry Potter tuh yang bisa membuat dia nggak kelihatan tuh. Sehingga waktu saya main ini saya nggak bisa melihat dia. Iya, nah lu Mas Taku bentengnya mundur, ngancam kuda saya. Nah ini malah aneh. Sepertinya Mas Taku sendiri juga lupa kalau dia punya gajah di sini. Ini kan sudah bisa makan. Mas. Ya wes, kalau seperti ini ya saya selamatkan lah kuda saya. Balik lagi ke posisinya. Mantap. Ya. Nah, setelah balik apa yang akan dilakukan oleh Mas Tako? Kita lihat Mas Tako akhirnya buka serangan skak ke saya. Ya, buka serangan skak seperti ini dan saya sih bisa nutup ini ya, nutup pakai gajah, tapi apa namanya? eh, Ini ada potensi dari si benteng dan juga potensi dari kuda. Kalau misal rajanya saya pindah ke sini, apa yang akan terjadi? Hmm, dia kalau misalnya, nah ini raja saya pindah ke sini, apa yang akan terjadi? Ini nanti bisa masuk si benteng akan di stack ya, di stack disambungkan ke sini. Lalu dia melakukan serangan, melakukan serangan. Nah, mungkin saya akan makan dengan sini dan dia akan menyerahkan benteng yang di belakang menyerang lagi ke sini. Nah, sekalimat sudah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Sebetulnya cukup merepotkan ini, cukup merepotkan. Saya harus ngambil keputusan yang tepat dan sepertinya yang tepat tuh paling tidak ini apa namanya, paling tidak yang harus bisa dilakukan ya nutup dulu ya, nutup dulu mungkin, nutup dulu ini atau ini ke sini. Cuman mungkin yang paling kecil resikonya kita pakai si gajah dulu lah. Kita pakai si gajah dulu. Karena kalau pakai gajah dia nanti menyerangnya mungkin pakai yang peluncur ya. Dia akan milih satu-satu dari kuda atau peluncur atau gajah. Nggak mungkin dia akan makan pakai benteng.
Oke, ternyata Mas Tako tidak menyadari ya, tidak menyadari itu tadi yang saya sebutkan tadi. Oke, saya buka Pion dulu untuk membuka akses. Dan saya disekat. Di sini saya disekat. Ini saya makan lah, dimakan, dan saya lari mencari perlindungan. Ya, Mas Gajah, Mas Tako ini kayaknya terobsesi ya dengan kuda ini. Mungkin karena tadi ini makan banyak sekali kudanya. Dia merasa, wah ini harus dimatikan ini kudanya. Oke, kita lindungi kudanya. Nah, mulai bergerak maju. Pion-pionnya Mas Tako. Ya, saya juga maju lah. Udah maju lagi. Le, ya, kita deketin gajahnya. Meskipun nggak bisa ngapa-ngapain saja nih juga. Le, iya, nah, kita majukan pion, nyerang benteng. Hmm, ini kenapa beliau malah bergerak ke sini ya? Ini bukannya malah si gajahnya tidak terproteksi ya? Harusnya kan Mas Tako bisa melayuri ini. Kenapa beliau malah milih ke sini ya? Mungkin ini meluruskan ini juga ya, meluruskan ini. Tapi ya aneh aja sih. Mungkin jadinya gratis ini gajahnya. Atau Mas Tako lupa lagi kalau beliau masih punya gajah ya. Jubah Harry Potternya masih dipakai sama si gajah. Jadi nggak kelihatan. Ya wis lah. Ya dengan senang hati saya makan. Jepret. Dan beliau maju. Ya, jadinya ngelin ini ya menyiapkan saya nggak supaya nggak bisa ke situ. Ya saya maju dulu lah. Saya maju dulu. Rajanya jaga-jaga kalau diserang. Dan benar diserang. Diserang. Ya saya lari ke mencari perlindungan, ngamanin raja. Ini sebetulnya salah ya teman-teman ya. Nah, saya lari ke sebelah kanan itu malah nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya perlindungannya kurang. Seharusnya saya larinya malah ke sini. Kalau ke sini saya paling nggak bisa lanjut ke sini, bisa lanjut ke sini, bisa lanjut ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini ya. Kalau di sini eh, ini banyak 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 apa namanya banyak lawan hitam di sebelah sini kan. Sementara perwira saya jauh semua, jadi malah ribet gitu. Oke, iya. Dan benar, Mas Agung menggunakan strategi benteng kembar ya. Benteng kembar ini biasanya dimanfaatkan untuk membatasi gerak, membatasi gerak. Karena dengan seperti ini, maka raja saya itu nggak bisa bergerak melebihi ini, ya, dibatasi, karena dibatasi. Ya. Ya untungnya ada pion-pion ini malah saya malah diselamatkan sama pion-pion ini karena pion-pion ini ngeblok eh, ngeblok serangan benteng ya. Tapi pion ini juga bisa digerakkan sih karena ini kan pionnya Mas Tako jadi dia bisa majukan pion-pion ini dan berakibat ya saya nggak bisa gerak juga jadinya. Oke. Oh ya ini juga saya pindahkan karena ada potensi Mas Tako nanti makan ini juga tanpa perlindungan. Oke, Mas Tako milih makan pion, saya pindahkan pionnya, Mas Tako nyekat, nah, saya milih ngumpet di balik pion-pionnya Mas Tako, nah, yang malah ini apa namanya malah menjadi perlindungan buat saya. Iya, dan Mas Tako maju kembali memberi batasan. Oh, membatasi pergerakan raja saya. Oke, saya makan pion Mas Tako. Harapannya sih eh, dimakan oleh yang ini ya dan benteng saya bisa bergerak bebas ya tapi Mas Tako juga pinter lah dia
tahu bahwa kalau makan dengan benteng yang ini, maka sorry, dengan pion yang ini, maka benteng saya bisa bebas kemana-mana, bisa terbuka aksesnya. Jadinya dia makan dengan yang di sini dan memberi serangan skak oleh benteng yang sini ke sini. Oke, saya pilih sembunyi. Saya pilih sembunyi, sembunyi ke sini. Nah, sebenarnya ini Mas Tako bisa ngehak saya karena nanti kan dilindungi oleh ini. Jadi mau nggak mau saya harus adu adu benteng. Ya, tapi kita lihat ya di berikutnya apa yang akan dilakukan oleh Mas Tako.